than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Saudara, lagu ini I'd rather have Jesus than silver or gold ditulis oleh seorang bernama George Beverly Shea. Shea adalah rekan sepelayanan Billy Graham, dan selama pelayanan penginjilannya, Billy Graham sering meminta Shea untuk bersaksi dan juga untuk menyanyikan lagu ini. Tahukah saudara, di era tahun 1960-an, Shea pernah menjadi penyanyi yang terkenal. Dia pernah memboyong 10 penghargaan Grammy yang bergengsi itu secara berturut-turut, saudara sekalian. Hidupnya melimpah dengan harta dan popularitas. Tetapi saudara sekalian, apa yang dimilikinya tidak membuatnya menemukan kepuasan dan makna hidup sampai dia menemukannya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, saat dia menyanyi I'd rather have Jesus than silver or gold, dia benar-benar melakukannya. Dia tinggalkan dunia hiburan yang telah membuat dia terkenal, dan bersama Billy Graham dia memberitakan Injil dan melayani Tuhan dengan suaranya. Saudara, di dalam Markus pasal yang kedua ayat 13-17 menceritakan tentang Lewi, seorang Lewi bernama anak Alfeus. Lewi ini, saudara, ketika Yesus melewati tempat kerjanya, dia duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepada dia, "Ikutlah aku." Saudara, perkataan ini mengubah seluruh hidup Lewi yang adalah seorang pemungut cukai. Pada waktu itu, pemungut cukai adalah orang yang sangat tidak disukai. Mereka bahkan dicap sebagai orang-orang yang berdosa, karena mereka bekerja kepada penjajah Romawi untuk menagih pajak kepada rakyat. Dan seringkali pajak yang ditagih itu melebihi apa yang seharusnya. Dan dari kelebihan itulah mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan membuat mereka kaya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di ayat yang ke-16, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyindir Yesus ketika Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai ini. Saudaraku sekalian, Lewi yang walaupun hidupnya berkelimpahan dan tampak baik-baik saja, namun hatinya hampa, saudara sekalian, dan penuh dengan rasa bersalah. Hidupnya sebagai pemungut cukai dijauhi, bahkan dihakimi. Ketika Yesus melihat sorot matanya yang penuh dengan rasa bersalah dan kekosongan itu, dengan penuh kasih dan pengampunan, Yesus memanggil dia, "Ikutlah aku." Yesus menawarkan dia suatu hidup yang baru, hidup yang penuh dengan makna dan kepuasan, yang tidak dapat digantikan oleh emas atau perak atau apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudara sekalian, Lewi pun tanpa ragu meninggalkan semuanya. Ya, semuanya, saudara sekalian, pekerjaannya yang pernah membuat dia memiliki rasa bersalah mendalam, kehidupan yang melimpah namun hampa dan membuat dia tidak sejahtera. Dan dia mengikut Yesus. Saudara, saat dia melepaskan masa lalunya yang penuh dengan kehampaan dan rasa bersalah itu, saudara sekalian, saat itulah dia mendapatkan hidup yang sesungguhnya, hidup yang penuh dengan makna dan damai sejahtera. Apakah saudara merasa hidup saudara seperti Lewi, hampa, penuh dengan dosa dan rasa bersalah? Saudara, dengarkanlah panggilan Yesus dan ikutlah dia. Jangan takut, karena ketika engkau berani melepas semua masa lalumu yang penuh dengan dosa dan mengikut Yesus, dia sanggup memulihkan hidupmu dan menjadikannya baru. Sebab Yesus datang sebagai tabib agung, mencari dan memulihkan mereka yang berdosa, yang mau datang kepadanya. Saat Anda mendapatkan Yesus, Anda akan mengerti hidup yang Yesus berikan melebihi segala-galanya. Amin. Namun di belenggu
lebih lagi, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi, melayani,